Selamat sore insan olahraga Tabanan. Sore ini kita akan melanjutkan rangkaian dari tes fisik hari ini, yaitu sesi ketiga, keempat dari 4 sesi yang kita lakukan sore hari ini. Adapun tujuan dari tes fisik ini adalah merupakan suatu evaluasi dari latihan yang sudah dilakukan yang berjalan selama 2 bulan ini. Dari tes fisik yang pertama, sekarang kita evaluasi apakah ada peningkatan-peningkatan pada tes saat ini. Sebenarnya, apa yang dilakukan saat ini merupakan suatu evaluasi dari apa yang dilakukan oleh para pelatih selama 2 bulan terakhir ini. Misalnya untuk squat jump, yaitu kita melihat kekuatan otot tungkainya. Apakah saat latihan otot tungkai itu sudah dilatih dengan baik dan benar atau belum? Kita lihat sekarang ke tes squat jump. Sahabat olahraga Tabanan, ini kita lihat tes squat jump untuk melihat kekuatan otot tungkainya. Ini harusnya ada jump, jumpnya lebih tinggi lagi, kakinya lurus. Ini hampir benar, tetapi masih ada tekukan lutut, masih tekuk, harusnya sampai lurus. Kita lihat kekurangannya karena saat mereka menjalani latihan, otot tungkainya jarang dilatih. Semestinya ada pembebanan-pembebanan yang harus dilakukan, misalnya dengan latihan squat dengan beban. Karena atlet yang kita bina ini adalah atlet elit yang akan dipersiapkan untuk porprov, semestinya sudah mengikuti latihan pembebanan dengan beban eksternal. And rest. Sit and raise. Sit and raise itu untuk kelenturan. Sit and raise. Di sini apabila atlet dilatih dengan benar kelenturannya saat memulai latihan, ini namanya sit and raise, yaitu untuk melihat kelenturan daripada atlet itu sendiri. Silahkan dorong. Ya, ini lumayan lentur. Mungkin saat latihan sudah selalu dilatih kelenturannya. Pembebanan dari konsepnya. Ini latihan kelenturan, stretching bagus. Sudah itu saat mahir latihan itu sangat penting. Ini tes untuk kekuatan otot perut dilakukan dengan push up. Bukan hanya otot perut saja, tanpa ditunjang oleh otot punggung yang benar, itu tidak akan menghasilkan otot yang baik. Untuk ngetes kekuatan otot tungkai dengan cara menekuk lutut. Ini tujuannya untuk melihat kekuatan otot tungkainya. Lutut lurus. Nah, ini tujuannya untuk mengetes otot pinggangnya. Ya, silakan tarik, luruskan pinggang. Jangan ditarik, tetapi ini yang diangkat. Ini yang diangkat. Ya, diangkat. Nah, ini tujuannya untuk melihat kekuatan otot pinggangnya. Otot pinggang bisa dilatih dengan pembebanan eksternal. Kalau atlet elit itu sudah bisa dilatih dengan pembebanan eksternal di gym. Ya. Didorong, angkat, diangkat ya. Ini ditekan ya. Tekan. Push. Ya. Ini untuk melihat kekuatan otot dada. Ya, ditekan. Ya. Ya, ditekan dadanya yang ditekan. Ya. Ya. Sudah itu kalau menarik diangkat, siku diangkat. Menarik ini untuk melihat kekuatan otot bahu. Ya. Dah.
Tujuannya? Tujuannya untuk melihat kekuatan otot dada dan otot bahunya. Ya, berenang itu ini harus kuat. Ini bisa dilakukan dengan beban eksternal di gym, yaitu bench press. Ini hand grip. Hand grip tujuannya untuk melihat kekuatan dalam menggenggam. Ini untuk pemain tenis, bulu tangkis, tinju, dan bela diri lainnya. Tujuan ini untuk melihat kekuatan genggaman. Pakai hand grip, melatih hand gripnya. Ini adalah tes untuk melihat kemampuan VO2 max atlet. VO2 max itu adalah volume maksimum oksigen dalam mililiter yang dapat dikonsumsi per menit oleh seorang atlet per kilogram berat badan pada kinerja maksimum atlet. Secara sederhana, VO2 max merupakan indikasi kebugaran aerobik. Itu harus meningkat ketika tingkat kebugaran Anda meningkat. Artinya, secara sederhana, atlet yang memiliki VO2 max yang tinggi, pemulihan kelelahannya sangat cepat. Masa recovery-nya sangat cepat. Untuk latihan tes VO2 max ini bisa dilakukan dengan lari di lintasan, atau saya sering membuat latihan untuk ini yaitu dengan X-running, yaitu sprint menyilang di lapangan sepak bola penuh, di lintasan melebar itu jogging. Itu sangat efektif untuk meningkatkan VO2 max. Juga bisa dilakukan dengan lari 300 meter, 200 meter, start 200 meter, istirahat 30 menit, start lagi 200 meter. Itu juga efektif sekali untuk meningkatkan VO2 max atlet. Terkait atlet yang melaksanakan tes fisik dari kemarin hingga hari ini, untuk cedera yang paling mendominasi itu terjadi muntah pada saat latihan. Nah, setelah dikaji lebih dalam, itu memang memiliki sebelumnya riwayat seperti itu, muntah sebelum pas latihan juga, dan juga kondisinya kurang bagus. Artinya dalam hal latihan fisik ini, kondisi fisik kita harus benar-benar dijaga. Seperti kita menjaga pola makan, pola tidur, itu sangat penting. Jangan sampai malam hari atau sebelum kita tes fisik ini, jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak. Misal kita bergadang, kita makan yang kurang bergizi, kurang sehat, seperti itu. Nah, untuk beberapa sih kasus lainnya, ada yang sebelum tes fisik ini kita kan ada di luar cek tensi. Itu beberapa ada yang datang terlambat. Setelah kita tanya kenapa datang terlambat, katanya bergadang. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil tesnya. Nah, saran yang bisa saya sampaikan untuk para atlet, sebisa mungkin menjaga kondisi, itu yang pertama. Menjaga kondisi, tadi yang saya katakan tadi, menjaga kondisi. Jika mempunyai riwayat sakit, kita obati dulu, kita istilahnya mengikuti terapi yang telah ada sebelumnya, jangan sampai diabaikan. Jika memang ada kegiatan yang kurang penting, jangan diikuti. Lebih baik kita istirahat untuk menyiapkan diri kita untuk mengikuti tes fisik ini. Dan juga jangan lupa makan yang bergizi, yang berimbang, dan terakhir jangan lupa berdoa. Saya atas nama TNI Kabupaten Tabanan, ayo dukung dan sukseskan POR Bali yang ke-15 tahun 2022.
Salam olahraga jaya.